Zoe dan Wang Lin tidak memiliki hubungan yang dalam, tetapi saat interaksi singkat mereka di alam surgawi terukir di dalam jiwa Wang Lin. Seorang pria yang sangat tergila-gila dengan seorang wanita sehingga dia lebih suka membakar jiwa asalnya sendiri daripada membiarkannya pergi. Kegilaannya tidak menggerakkan siapapun. Namun kejernihan matanya menunjukkan saat dia membakar jiwa asalnya, akan menggerakkan siapapun yang melihatnya. Dia menghadiahkan sesuatu yang berharga seperti kristal ascenden hanya untuk Wang Lin untuk menjaga mayat wanita. Itu adalah tugas yang sangat sederhana, tetapi itu semua yang penting baginya sebelum kematiannya. Kemudian Zoe menjadi roh pedang untuk pedang surgawi hujan, tetapi sisa jiwa yang terbentuk dari kegilaannya lenyap dan tidak akan ada lagi. Pada saat itu Zoe mendengar suara seolah-olah seluruh dunia telah hancur di hadapannya. Jantungnya mati dan energi pedangnya tidak memiliki vitalitas. Menggunakan tubuhnya sebagai roh, ia mengejar Ling Tianho melalui kekosongan dan bersumpah untuk membunuh Ling Tianho. Dia saat itu sedang mencari kematian karena satu-satunya keterikatannya dengan kehidupan telah hilang. Wang Lin menyaksikan kekejaman dunia kultivasi sepanjang hidupnya. Hampir setiap orang memiliki tujuan tersembunyi di hati mereka. Hanya beberapa orang yang layak diingatnya di dalam hatinya. Situnan, Duntian, Chihu dan Zoe. Saat itu dia hanya pada tahap formasi jiwa. Sebelum Zoe, dia hanya seorang junior yang rendah hati, tapi hari ini Wang Lin berada pada tahap ascenden. Dia menghela napas dalam dan melangkah ke celah. Meskipun dia tahu beberapa hal berbahaya, sebagai seorang pria dengan kesadaran, ada hal-hal yang harus dia lakukan. Saat itu dia menyelamatkan Sisan, dia bertarung melawan Jenderal Iblis sendirian. Hari ini untuk menyelamatkan Zoe, dia tidak akan berhenti bahkan jika dia dijaga oleh akal ilahi Ling Tianho. Pada saat ia melangkah ke celah, akal ilahi yang ditinggalkan oleh Ling Tianho menerjangnya dengan sifat tirani. Serangan akal ilahi tampaknya mengeras saat mendekat padanya. Perasaan ilahi tirani ini seperti pedang tajam yang bisa menembus langit dan menusuk langsung ke arah Wang Lin. Pertahanan terluar Wang Lin, bendera jiwa, juga mengeluarkan raungan saat 100 juta fragmen jiwa berkumpul untuk membentuk perisai untuk memblokir pedang. Namun, akal ilahi Ling Tianho terlalu kuat. Perisai yang dibentuk oleh 100 juta fragmen jiwa itu ditembus oleh pedang dan terus menuju Wang Lin. Pada saat ini Wang Lin mengungkapkan sedikit tekad. Dia jelas tahu bahwa dia seharusnya tidak bergerak maju pada saat ini. Tetapi jika dia mundur, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lain untuk menyelamatkan Zoe. Dalam kehidupan seseorang, akan ada hal-hal yang harus mereka lakukan. Jika tidak, maka bahkan jika mereka hidup selama puluhan ribu tahun, mereka akan melihat ke belakang dan tidak melihat apapun selain kekacauan. Tekad Wang Lin berubah menjadi ketegasan dan dia mengambil langkah lain. Pada saat ini niat pedang terbentuk dari akal ilahi Ling Tianho mendekat. Tanpa sepatah kata pun Wang Lin melambaikan tangan dan simbol emas langsung mengental di sekitarnya. Niat pedang mendarat di tubuh Wang Lin. Petir putih bergerak di antara tubuh serangga pada simbol emas yang mengelilingi tubuh Wang Lin. Dia mengambil langkah maju tanpa ragu. Lebih dari setengah serangga di sekitarnya menjadi kaku dan jatuh dari simbol emas. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkannya di dalam tasnya. Langkah ini memicu akal ilahi beberapa kali lebih kuat dari yang terakhir. Serangkaian raungan gemuruh bergema melalui celah di tebing. Gema yang tak terhitung jumlahnya menyatu bersama dan terdengar seperti murka surga yang ingin semua penyusup mati. Fragmen jiwa dari bendera jiwa tidak bisa menghalangi sama sekali. Itu pecah sekali lagi dan serangan itu mendarat langsung pada baju besi iblis. Pada saat ini energi iblis dalam baju besi iblis runtuh dan Wang Lin merasakan kekuatan yang tak terbayangkan memukul tubuhnya. Dia punya perasaan bahwa jika dia tidak mundur, dia akan segera runtuh dan mati. Namun itu hanya perasaan, dengan kontrol diri Wang Lin, dia bisa menekan perasaan ini. Matanya menjadi lebih bertekad dan iblis yang tersebar yang telah dia murnikan selama seabad dilepaskan olehnya untuk pertama kalinya. Wang Lin belum benar-benar memadatkan jejak pada iblis yang tersebar ini, jadi dia tidak memperbaikinya menjadi jiwa asalnya yang kedua. Setelah melepaskannya, jiwa iblis hitam dengan tanduk tunggal keluar dari dahi Wang Lin. Itu keluar dan dipenuhi dengan energi iblis. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat mencoba untuk melahap energi pedang Ling Tianho. Pada saat roh iblis muncul, energi iblis yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh Wang Lin mengalir tanpa henti dari baju besi iblis. Energi masuk ke iblis, membuat tubuhnya perlahan berubah tubuh. Itu melahap akal ilahi Ling Tianho dan kemudian aura kekerasan meledak di tubuhnya. Domain tirani mulai mengamuk di dalam tubuhnya. Iblis mengeluarkan raungan, dan ada sedikit kejelasan dalam ekspresi yang berjuang. Tepat pada saat ini jiwa asal Wang Lin bergetar saat dia melihat ketidakstabilan jiwa iblis. Tanpa ragu dia mengirimkan sepotong akal ilahi ke dalam roh iblis,
untuk mengaktifkan jejak. Meskipun itu tidak stabil, sudah dicetak selama 100 tahun terakhir. Sekarang setelah diaktifkan, roh iblis segera tersedot kembali ke tubuh Wang Lin. Suara itu teredam seolah-olah seseorang mengucapkan mantra. Bahkan baju besi iblis di sekitar tubuh Wang Lin tampaknya terpengaruh karena berubah menjadi gas hitam dan tidak lagi solid. Wang Lin dengan cepat memasukkannya kembali ke tasnya. Dia kemudian segera mengambil langkah lain dan kali ini dia bergerak maju 100 kaki. Namun akal ilahi ketiga yang bahkan lebih kuat dari yang terakhir muncul dari kedalaman celah. Itu bergemuruh seperti guntur dan bahkan sepertinya mengandung suara Ling Tianho. Suara itu teredam seolah-olah seseorang mengucapkan mantra. Bendera jiwa tidak cukup kuat untuk menahannya, dan baju besi iblis sekarang hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah 100.000 segel kehidupan. Pada saat dampak dari indera ilahi ketiga tiba, 100.000 segel dengan cepat membengkak menjadi 1 juta. Meminjam ekspansi tiba-tiba, itu bisa memblokir akal ilahi Ling Tianho. Namun hanya dalam beberapa saat, 1 juta segel kehidupan dengan cepat runtuh. Pembuluh darah di wajah Wang Lin menggelembung saat dia mengaum dan membuka tasnya. Kereta pembunuh dewa keluar dan berubah menjadi binatang guntur. Binatang itu mengaum, tiba di depan Wang Lin dan bertabrakan dengan akal ilahi. Guntur di sekitar binatang itu mulai mendesis. Tubuh binatang guntur melepaskan sejumlah besar guntur dan terus didorong kembali oleh akal ilahi Ling Tianho. Meminjam saat istirahat ini, segel kehidupan Wang Lin dengan cepat pulih kembali ke 1 juta. Matanya menjadi dingin. Terkadang, pertahanan pasif bukan metode terbaik. Jika dia ingin menyerang, dia harus menyerang. Wang Lin maju selangkah dan jari kematian diaktifkan di tangannya. Energi celestial di dalam tubuhnya melonjak saat dia menembakkan beberapa jari kematian ke arah akal ilahi Ling Tianho yang saat ini sedang dihadang oleh binatang guntur. Sinar hitam yang diciptakan oleh jari kematian melesat seperti panah, meninggalkan riak saat itu mendarat di akal ilahi Ling Tianho. Wang Lin mengambil langkah lain dan menunjuk ke depan lagi. Jari iblis muncul dan energi celestial di tubuhnya melonjak. Karena 4 tetes cairan surgawi dari saat itu, meskipun dia belum menggunakan giok surgawi, energi celestialnya tampak tak ada habisnya, sama seperti energi pembantaian. Pada saat ini energi celestial dalam tubuhnya berubah menjadi energi iblis, dan karena iblis yang tersebar, energi iblis itu sangat murni. Energi ini keluar dari jari Wang Lin, bukan 1 tembakan, tapi 10. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengangkat tangannya dan sungai neraka muncul. Dia mengambil beberapa langkah lagi saat semua mantranya muncul, dan membombardir rasa ilahi Ling Tianho. Wang Lin masih merasa kekuatannya tidak cukup dan matanya menjadi dingin. 1 juta segel kehidupan semuanya berubah menjadi energi pembantaian, satu-satunya yang tidak adalah yang tersembunyi di dalam jiwa asalnya. Mereka menyatu menjadi satu untai energi pembantaian dan menyerbu. Adapun energi pedang Ling Tianho, Wang Lin tidak cukup bodoh untuk menggunakannya melawan akal ilahi Ling Tianho. Dia takut itu akan beralih ke sisi lain saat itu muncul. Pada saat ini seluruh jurang tampaknya bergetar. Tanah dan dinding tebing tampaknya ditangkap oleh kekuatan misterius saat itu mulai mengapung dari dinding tebing. Semua mantra bertabrakan dengan akal ilahi Ling Tianho. Pada saat yang sama binatang guntur mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi saat itu berubah menjadi sinar guntur. Itu diarahkan langsung ke akal ilahi Ling Tianho bersama dengan mantra Wang Lin. Ada serangkaian suara teredam keluar dari pintu masuk ke jurang di negara setan air. Tanah terus bergetar. Pada saat ini bahkan Murong Zuo yang lebih dalam di jurang merasakan fluktuasi mengerikan di atasnya. Adapun 2 wanita di sampingnya, mereka juga dengan cepat melihat ke atas, mata mereka dipenuhi teror. Cukup menakutkan. Mungkinkah ini disebabkan oleh Wang Lin? Dia mengambil keputusan, dia tidak akan berani memprovokasi seseorang seperti ini. Riak yang kuat terus menyebar melalui dinding jurang hingga mencapai dasar. Bagian bawah jurang dipenuhi dengan koridor. Saat suara memasuki area ini, mereka segera bergema tanpa henti. Koridor di bagian bawah jurang membentuk persegi dengan lubang hitam di tengahnya yang mengarah ke hal yang tidak diketahui. Ada pedang besar menusuk setengah jalan ke dinding koridor. Saat riak suara tiba di pedang, itu sedikit melonggarkan. Gelombang suara menyebar jauh saat bergema melalui koridor. Pada saat ini di pintu keluar di negara setan api di mana Gret dan murid-murid sekte Oedang telah terperangkap. Gret tiba-tiba membuka matanya, dan matanya cerah. Aura Ling Tianho, mungkinkah dia tiba lebih awal? Tidak, meskipun aura ini milik Ling Tianho, itu hanya bagian dari itu. Selain itu, ada aura lain. Aura lain ini tidak dikenal, tetapi untuk muncul pada saat seperti ini, mungkinkah itu karena token? Gret tampak santai saat ia menyapu murid-murid sekte pedang sebelum menutup matanya. Saat riak tiba di sini, mereka sudah benar-benar lelah. Selain dari Gret, tidak ada orang lain yang memperhatikan. Di sekte pedang, Ling Tianho yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Segel roh pedang. Mata Ling Tianho menyipit. Tempat aku menyegel roh pedang itu sangat tersembunyi. Bagaimana itu bisa ditemukan? Namun selama roh pedang ingin mati, maka segel itu tidak akan pernah
pernah rusak. Ling Tianho merenung sejenak sebelum menutup matanya. Di jurang di mana Zoe disegel, pakaian Wang Lin tersapu angin. Dengan rambutnya yang melayang di udara, dia dipaksa mundur beberapa langkah, kemudian matanya menjadi dingin. Serangan sebelumnya menghancurkan akal ilahi ketiga yang ditinggalkan oleh Ling Tianho. Namun harganya sangat bagus. Binatang guntur telah hancur dan potongan harus dikembalikan ke kereta perang pembunuh dewa. Sebuah pembukaan dibuat dalam akal ilahi Ling Tianho, tetapi dengan cepat mulai menutup dan hampir menghilang. Darah di dalam tubuh Wang Lin melonjak dan banyak meridiannya tersumbat. Energi celestial tidak lagi mengalir dengan lancar ke seluruh tubuhnya, tetapi dia tidak segera menyesuaikan kondisinya. Sebagai gantinya, dia mengambil langkah dan terbang seperti meteor melalui celah dalam akal ilahi Ling Tianho. Kali ini Wang Lin menggunakan kecepatan penuhnya, dan ada gemuruh yang menggelegar. Kesenjangan itu tidak sesempit yang dia bayangkan, jadi dia langsung menuju ke kedalaman celah, dan di sini dia samar-samar bisa merasakan aura Zoe. Pelanggar, mati, akal ilahi Ling Tianho muncul sekali lagi. Kali ini akal ilahi mengirim pesan tirani yang langsung memasuki telinga Wang Lin. Suara ini sangat mengguncangnya sehingga dia tanpa sadar didorong mundur. Suara retakan datang dari seluruh celah di tebing karena akal ilahi ini, dan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding tebing. Jiwa asal Wang Lin melemah setelah diguncang oleh akal ilahi ini. Dia batuk darah dan wajahnya langsung memucat. Ling Tianho ini terlalu kuat. Wang Lin menarik napas dalam. Jika hanya akal ilahi yang tertinggal untuk menyegel Zoe sudah sekuat ini, seberapa kuat dia jika dia tiba secara pribadi? Mata Wang Lin menyala. Dia mengeluarkan kuas di tangannya. Memegang kuas surgawi, tangannya dengan cepat membuat simbol emas. Saat simbol ini muncul, itu segera menyalakan celah hitam pekat. Tanpa ragu, Wang Lin sekali lagi menggambar. Dia menggambar 7 pukulan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggambar lebih dari 1 pukulan dengan kuas. Meskipun ia menggambar lebih dari 10 simbol sebelumnya saat berurusan dengan serangga, mereka semua adalah simbol satu langkah yang paling sederhana. Dengan setiap pukulan, Wang Lin bisa merasakan bahwa bagian dari jiwa asalnya telah memasuki simbol. Simbol 7 segel berisi 7 bagian dari jiwa asalnya. 7 segel adalah batas Wang Lin. Saat dia memurnikan kuas di suku pemurnian jiwa, dia mengujinya. Dia tidak bisa menggambar pukulan ke-8 karena jiwa asalnya tidak dapat dibagi menjadi 9 bagian. Ada salinan di tubuhnya, dan ada satu salinan di masing-masing dari 7 simbol. Kecuali dia menyerahkan tubuhnya dan semua jiwa asalnya bergabung dengan simbol-simbol, dia tidak akan bisa menggambar simbol ke-8. Pada saat dia menggambar simbol ke-7, semua energi celestial keluar dari tubuhnya dan melonjak ke simbol 7 langkah. 7 simbol menyatu dan menjadi simbol lingkaran. Simbol ini tampak sangat kuat seolah-olah berisi alam semesta. Tampaknya matahari turun dari langit dan jatuh di celah. Tidak hanya sinar cahaya keemasan menyilaukan, mereka bahkan melukai jiwa. Simbol surgawi yang dibuat dengan kuas surgawi menggunakan energi celestial dianggap sebagai mantra surgawi lengkap. Cahayanya menembus tebing jurang seperti pedang. Pada saat ini jika seseorang melihat dari luar, mereka akan dapat dengan jelas melihat cahaya keemasan keluar dari celah. Cahaya keemasan ini terus menyebar dan segera menerangi pintu masuk jurang yang belum menyala dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya. Simbol berisi 7 bagian dari jiwa asal Wang Lin, yang memungkinkannya untuk mengendalikannya seperti itu adalah tubuhnya sendiri. Dia melayang langsung ke kedalaman celah. Akal ilahi Ling Tianho mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang setelah ditusuk oleh cahaya keemasan. Namun itu segera berhenti menghilang dan akal ilahi Ling Tianho mengeluarkan raungan sebelum melesat keluar. Kali ini akal ilahi Ling Tianho muncul. Seorang Ling Tianho mengenakan jubah Taoisme dengan tatapan tirani di wajahnya tertutup selangkah demi selangkah. Dia kemudian menjadi buram sampai dia berubah menjadi sinar energi pedang dan langsung menyerang simbol itu. Saat simbol dan energi pedang bertabrakan, gelombang kejut menyebar. Gemuruh intens menyebabkan retak yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Gelombang kejut begitu kuat sehingga bahkan menyebabkan banyak tempat di negara setan air terguncang dan mengejutkan banyak orang di tanah roh iblis. Ekspresi Wang Lin sangat pucat dan dia mengeluarkan 6 suap darah. Darah itu mengandung energi celestial, dan saat mendarat di tanah, itu menciptakan 6 tanda yang dalam. Simbol hancur dan 6 dari 7 akal ilahi hancur. Yang terakhir kembali ke tubuh Wang Lin sebelum simbol runtuh. Adapun energi pedang yang diciptakan dari akal ilahi Ling Tianho, itu redup, tetapi ketajamannya tidak berkurang. Namun simbol yang runtuh, bagaimanapun adalah mantra surgawi yang asli. Meskipun simbol telah runtuh, bintik emas yang tak terhitung jumlahnya telah mengelilingi pedang dan membentuk sangkar emas. Meskipun tidak bisa menahan energi pedang lama, itu masih bisa menahannya sejenak. Kerusakan pada jiwa asal dianggap sebagai cedera besar bagi kultivator. Mata Wang Lin memerah dan hati pembantaian muncul. Karena dia sudah sampai di titik ini, tidak ada jalan keluar. Dia melompati energi pedang yang terperangkap dan melesat langsung ke kedalaman celah. Dia mendekat hanya dengan 1 langkah. Ada tubuh roh ungu yang tergantung di depannya. Tubuh roh ini adalah Zoe. Mata Zoe tertutup dan wajahnya dipenuhi dengan kebingungan.
Selain dari area di antara alisnya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan warna ungu. Ungu ini sepertinya hidup karena terus menggeliat. Warna ungu di wajah Zoe seperti seikat benang sutra yang sepertinya sedang mencoba melahap cahaya keemasan dari antara kedua alisnya. Ada formasi 30 kaki di tanah di bawah Zoe. Untaian gas ungu keluar dari formasi dan memasuki tubuh Zoe. Ada 4 pedang berharga menikam tanah di 4 sudut formasi. Cahaya ke-4 pedang berharga yang dipancarkan perlahan menyatu dengan tanah. Pada saat yang sama ada bola cahaya seukuran kepalan tangan pada 3 dari 4 pedang. Bola cahaya memancarkan aura akal ilahi yang kuat. Senior Zoe. Sudah bertahun-tahun sejak Wang Lin melihat Zoe. Namun pada saat ini Zoe dikelilingi oleh gas ungu. Jika cahaya keemasan di antara alis Zoe itu dimakan oleh gas ungu, maka Zoe selamanya akan menjadi milik Ling Tianho tanpa ada kesempatan untuk bangun. Formasi yang menyegel dan menyempurnakan Zoe adalah sesuatu yang Ling Tianho buat pribadi. Dia menyebutnya formasi transformasi iblis penyempurnaan surgawi. Formasi ini sangat kuat, tetapi fokus utamanya adalah pada 4 pedang di tanah. Ling Tianho pernah memurnikan 4 dunia kecil menjadi 4 pedang jiwa asal. Keempat pedang ini adalah proyeksi dari keempat pedang jiwa asal tersebut. Untuk meningkatkan kekuatan mereka, Ling Tianho meninggalkan 4 akal ilahi di atas pedang, membuat formasi lebih kuat. Adapun gas ungu, itu adalah aura iblis. Itu datang dari sisa roh iblis kuno negara setan air. Alasan mengapa Ling Tianho datang bertahun-tahun yang lalu untuk menyegel Zoe di sini adalah karena dia berurusan dengan iblis kuno di negara setan air. Mereka memiliki hubungan yang baik. Lokasi celah ini tersembunyi. Vena ini disembunyikan di bawah tanah dan terhubung langsung ke ibu kota negara setan air. Ini memungkinkan iblis kuno mengirim energi iblis melalui pembuluh darah yang tersembunyi kapan saja. Energi spiritual iblis kemudian akan diserap oleh formasi. Kemudian formasi akan mengubahnya menjadi segel pemurnian surgawi dan perlahan-lahan menyerang roh Zoe. Ling Tianho dan iblis kuno dari negara setan air telah membuat kesepakatan. Kesepakatan ini dianggap selesai setelah Ling Tianho menyegel Zoe di sini. Setiap roh sisa iblis kuno di 9 negara memiliki rencana mereka sendiri. Iblis kuno dari negara setan air sedang mencari tubuh roh yang bisa menahan energi spiritual iblisnya sendiri. Proses ini sangat lambat tetapi juga sangat stabil. Selama cahaya keemasan di antara alis Zoe melahap, dia akan menjadi tubuh iblis kuno negara iblis air. Ling Tianho tidak merencanakan ini sebelumnya, tapi dia terus-menerus dikejar oleh Zoe setelah meninggalkan alam surgawi. Zoe dipaksa dijadikan roh pedang surgawi oleh wanita berjubah putih dan telah mendapatkan mantra yang kuat. Selain itu Ling Tianho sudah menderita luka dari wanita berjubah putih setelah mereka bertarung beberapa kali, jadi Ling Tianho berada dalam kondisi yang sangat memalukan. Dalam pandangan Ling Tianho, roh pedang ini ingin mati dan bahkan menggunakan energi pedang kehidupan terbatas dari pedang surgawi seperti orang gila. Bisa dikatakan bahwa pedang surgawi hujan adalah harta nomor 1 dari alam surgawi hujan. Meskipun dia mendapatkan satu, dia tidak berani mengambilnya di depan Zoe. Dia tahu bahwa saat dia mengeluarkannya, itu akan dikendalikan oleh Zoe. Meskipun Ling Tianho kuat, dia terluka oleh cetakan langit. Cetakan ini terlalu kuat dan prestisenya bahkan lebih besar. Ling Tianho menyimpulkan bahwa mantra celestial ini jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan jenderal surgawi biasa. Mantra celestial ini pastinya mantra celestial berkualitas tinggi dan merupakan sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh kaisar surgawi. Satu jari bisa melukainya. Kemudian menambahkan fakta bahwa Zoe telah menyerang tanpa memperhatikan nyawanya sendiri dan penggunaan energi pedang kehidupan pedang surgawi hujan secara konstan, Ling Tianho dipaksa ke dalam keadaan yang memalukan. Namun tidak ada keraguan tentang kekuatan Ling Tianho. Bagaimanapun dia dalam kondisi memalukan untuk sementara waktu. Kemudian dia memikat Zoe ke tanah roh iblis dan menyegelnya di sana, menyelesaikan persetujuannya dengan iblis kuno di negara setan air. Namun Ling Tianho tidak berharap bahwa ratusan tahun kemudian, Wang Lin akan muncul dan mengubah segalanya. Di dalam celah, Wang Lin memandang Yowie yang disegel dalam formasi. Tubuh Zoe mengeluarkan aura kematian yang tebal. Kembali saat Ting Er menghilang, hatinya sudah mati.